Hai semuanya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya ya. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Balik lagi di channel Ibu Feni. Hari ini kita akan mencoba membahas mengidentifikasi icon-icon untuk membuat teks. Ya, coba diperhatikan ya. Sebelum kita mulai materi, kita coba berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita masuk ke materi. Mengidentifikasi icon-icon untuk membuat teks. Biasanya icon-icon pendukung untuk membuat teks sangat banyak jenis dan macamnya. Beberapa di antaranya bisa kita lihat pada layar monitor Microsoft Word masing-masing ya, yang ada di laptop masing-masing, dengan ciri dan gambar yang berbeda satu sama lainnya. Beberapa dengan versi sebelumnya yang menyediakan menu bar dengan full down-nya pada Microsoft Word 2007 atau 2010 atau tergantung dari laptop dan komputer masing-masing, terdiri atas beberapa perintah singkat atau ikonnya. Nah, di sini ada clipboard, ada font, ada paragraf, ada styles, dan juga editing. Ini gambarnya ada pada menu home, pada tab home. Ini dia di sini ada tab home-nya. Kita tidak membahas ke tab yang lain ya, kita hanya membahas tab home-nya saja. Karena sesuai judul materi itu mengidentifikasi icon-icon untuk membuat teks. Di sini ada di. Oke, baiklah. Untuk yang pertama, pada tab home terdapat beberapa grup yang terdiri atas icon-icon. Fungsi masing-masing icon itu akan Ibu jelaskan. Yang pertama ada kelompok atau grup clipboard. Dia ada paste. Paste fungsinya sudah tahu ya. Fungsinya untuk menyisipkan teks atau naskah ke tempat yang ditentukan. Oke, di sini paste. Terus ada cut. Cut itu fungsinya untuk membuang atau memotong teks atau gambar dari sebuah dokumen. Nah, terus yang selanjutnya ada copy. Ada copy di sini. Itu fungsinya untuk menyalin dan menggandakan teks atau gambar. Nah, terus ada format painter. Fungsinya untuk menyalin format suatu teks ke teks lain di dalam dokumen. Nah, kita ke kelompok atau grup selanjutnya. Dia ada font. Di sini ada font. Kita klik tanda panah yang ke bawah. Di sini akan ada pilihannya, berbagai macam bentuknya, tulisannya seperti ini. Bisa kalian pilih yang mana saja sesuka hati kalian. Ini fungsinya untuk mengubah jenis huruf pada gambar. Yang tadi Ibu bilang, klik tanda panah ke bawah akan muncul daftar huruf dengan preview bentuknya. Ini bentuknya. Terus yang selanjutnya ada font size. Font size gunanya atau fungsinya untuk mengubah ukuran huruf. Nah, dari yang paling kecil itu angka 8 dan yang paling besar 72 itu di font size. Oke, selanjutnya ada grow font. Nah, ini grow font. Oke, kita coba kita coba ketik beberapa huruf angka. Nah, seperti ini. Kita blok, terus kita ke grow font, kita klik aja, dia semakin besar. Nah, angkanya semakin besar. Kalau grow font, dia angkanya tak terhingga. Ini fungsinya untuk mengubah ukuran huruf menjadi lebih besar. Kalian bisa menggunakan grow font atau menggunakan font size. Tapi kalau di font size, dia hanya menyediakan sampai 72 paling besarnya. Nah, kalau di grow font, dia angkanya tak terhingga. Terus ada shrink font. Fungsinya untuk mengubah ukuran huruf menjadi lebih kecil. Nah, ini tadi sudah besar, sudah diperbesar, kita perkecil lagi hurufnya.
Kita klik sampai kecil banget, sampai paling kecil di angka 1. Nah, ini paling kecil, nggak kelihatan banget hurufnya. Oke, kita perbesar lagi hurufnya. Terus selanjutnya ada clear formatting. Nah, ini clear formatting. Fungsinya untuk menghapus format teks menjadi format awal atau default. Nah, ini tadi kita ada di angka 36, font size-nya kita klik yang clear formatting, dia akan balik ke awal, ke angka 11 ukurannya. Nah, selanjutnya ada bold. Itu fungsinya untuk menebalkan teks. Kita klik, dia akan lebih tebal. Oke, nggak kelihatan, kita perbesar dulu. Nah, dia akan lebih tebal hurufnya. Terus ada italic. Fungsinya untuk memberi garis bawah pada teks. Oh, maaf, untuk memiringkan teks. Italic. Ini dia untuk memiringkan teks. Kalau yang italic. Terus kalau untuk underline, untuk memberi garis bawah. Nah, kalian mau divariasi ini garis bawahnya, tinggal klik aja tanda panah yang ke bawah, mau yang mana, nanti dia akan ada pilihannya. Nah, warnanya juga bisa disesuaikan, mau warna apa, mau warna kuning, merah, hijau, biru di langit yang biru. Biru di langit yang biru. Oke, ini yang underline. Terus selanjutnya ada strike through. Nah, ini fungsinya untuk memberi efek coretan pada teks. Nah, kita klik yang ini, dia akan ada coretan. Nah, kita coba buang dulu yang underline-nya. Nah, ini akan ada coretan di tengah hurufnya. Terus yang selanjutnya ada subscribe. Maaf, bukan subscribe, tapi subscribe. Dia yang ini. Fungsinya untuk menurunkan teks tengah spasi. Nah, kita kasih huruf lagi, tulisan lagi, angka huruf. Oke, huruf. Ini kita hilangkan dulu garisnya, subscribe-nya, strike through-nya. Terus kita ke subscribe. Nah, ini kita klik, dia akan ada di bawah sini. Terus ada superscript. Fungsinya tadi ada setengah spasi, ada di bawah, sekarang untuk menaikkan. Nah, superscript dia ada di atas. Oke, selanjutnya ada di change case. Fungsinya untuk mengubah orientasi huruf. Change case. Nah, ini change case. Di sini kalian mau seperti apa nih? Misalkan, nah, huruf kapital semua bisa. Terus atau sentence case, atau mau lowercase, atau kapitalis huruf. Nah, ini huruf depannya ya menjadi yang kapital. Oke, selanjutnya ada font color untuk mengubah warna huruf. Oke, fungsinya untuk mengubah warna huruf. Kita klik tanda panah, mau pilih warna yang mana? Mau yang abu-abu, biru, terus yang ini macam-macam warnanya ya. Atau mau di sini, atau mau more color. Nah, ini warnanya macam-macam di sini. Oke, untuk custom juga bisa. Kalian klik saja ini ya, mau ditaruh di mana, terus klik OK. Nah, nggak kelihatan ya huruf ini ya. Oke, kita coba lagi ke sini, ke more color. Kita perlihatkan hurufnya. Nah, seperti ini. Terus selanjutnya ada text highlight color. Text highlight color. Nah, text highlight color. Nah, ini ada di sini. Kita klik yang tanda panah ke bawah. Kalian mau kasih warna apa? Terserah, mau warna kuning, mau warna hijau. Oke, kita blok dulu ya. Ini kita kasih warna hijau. Atau sebelum kalian ganti warnanya, kalian klik dulu, kalian blok dulu, baru di klik warnanya. Nah, seperti ini.
Terus selanjutnya, selain menggunakan icon yang sudah ada, kita dapat melakukan pengaturan terhadap jenis, ukuran, style huruf, dan sebagainya dengan menggunakan kotak dialog font. Kita klik yang tanda tanda panah di sini, kita klik. Nah, di sini ada semua. Kalian tinggal ikuti perintah saja tadi, sesuai yang tadi. Fontnya mau yang mana, mau yang ini kah atau yang ini, dia klik yang bawah ke sini. Terus mau font stylenya mau bold saja atau mau bold italic. Terus untuk size-nya kalian mau di angka berapa, mau di angka 36, 48, 72, itu terserah kalian. Nah, terus untuk yang text effect kalian bisa kasih gradasinya mau yang seperti apa, misalkan yang ini. Terus kalian coba di close, oke. Ini tadi nggak kita blok ya. Oke, kita ke sini. Ininya tadi, nah ini di sini text efeknya kita kasih gradasi. Oke, sudah. Terus selanjutnya ada kelompok atau grup paragraf. Nah, ini dia. Dia ada bullet, numbering, terus ada multi level list, terus ada increase indent, terus ada decrease indent, ada short, show, hide, nah dan sebagainya. Oke, Ibu jelaskan satu-satu yang kelompok atau grup paragraf. Yang pertama ada bullet, tulisannya bullet. Itu fungsinya untuk memberi penomoran suatu huruf atau suatu urutan selain angka. Dia berupa simbol. Ini di sini. Kita klik tanda panah ke bawah. Ini kalian bisa pilih mau seperti apa simbolnya. Nah, atau kalian bisa ke define new bullet. Nah, ini fontnya mau yang seperti apa, atau bisa kalian kasih gambar, bisa. Terus kalian kasih simbol juga bisa. Simbolnya di sini ya. Oke, selanjutnya numbering. Ada di numbering, kalian klik tanda panah ke bawah sini. Fungsinya untuk membuat penomoran otomatis pada suatu rincian atau suatu teks atau suatu paragraf. Nah, ini kalian bisa kasih angka, terus kalian bisa kasih huruf. Nah, seperti ini. Nah, ini jadi ya. Oke, selanjutnya ada multi level list. Fungsinya menggabungkan antara bullet dan numbering dalam suatu dokumen. Nah, ini kita klik aja tanda panahnya ke bawah, tanda panah ke bawahnya. Ini biasanya digunakan untuk membuat daftar isi, terus daftar tabel, daftar gambar, itu biasanya digunakannya. Itu yang multi level list. Nah, untuk selanjutnya ada increase indent. Fungsinya membuat paragraf lebih menjorok ke kanan. Nah, ini kita klik saja yang ini. Kita blok. Kita blok dulu. Nah, kita klik yang ini. Dia menjorok ke kanan. Terus kalau yang decrease indent, menarik kembali paragraf ke sisi kiri. Itu fungsinya. Untuk yang short, slide-nya ada short. Fungsinya menyusun data dalam urutan baru berdasarkan sistem logika tertentu, misalnya berdasarkan urutan abjad. Oke, contohnya seperti ini. Di sini ada genteng. Terus di sini ada bangau. Terus di sini ada cacing. Oke. Nah, kita urutkan. Kita blok. Pertama kita blok dulu. Oke, jika sudah, terus klik yang ini. Nanti dia berurutan secara otomatis. Nah, seperti ini. Ada angka, tadi angka tetap di sini ya.
bangau di sini, tadi cacing di sini, genteng di bawahnya. Oke, seperti itu. Selanjutnya ada show atau hide. Di sini dia fungsinya menampilkan atau menyembunyikan tanda paragraf. Kalian bisa menyembunyikan atau menimbulkan paragraf atau menampilkannya di sini. Nah, ini tanda paragrafnya seperti ini. Atau jika kalian tidak ingin menampilkannya, kalian klik lagi. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ada align text left. Ini yang sedang kita gunakan, align text left, fungsinya untuk mengatur teks sehingga teks menjadi rata di bagian sebelah kiri. Nah, untuk selanjutnya ada align text right. Ini fungsinya untuk mengatur teks menjadi rata di sebelah kanan. Kita klik, dia akan ada di sebelah kanan. Ini biasanya digunakan pada untuk tanda tangan atau kop surat juga bisa. Ya. Nah, selanjutnya ada align center, fungsinya untuk menempatkan tulisan atau teks di tengah-tengah. Nah, contohnya seperti ini. Nah, dia seperti ini. Terus selanjutnya ada align justify, fungsinya untuk mengatur teks menjadi rata di kedua sisi kanan dan kiri. Oke, dia biar rata. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada align spacing, untuk mengatur jarak spasi antar baris. Ini dia ada di sini, line and paragraph spacing. Kita klik tanda panah ke bawah, dia akan ada banyak pilihannya. Kalian mau didekatkan, dijauhkan, semakin jauh, semakin besar angka spasinya, semakin jauh juga dia jaraknya. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya ada shading. Fungsinya untuk mewarnai latar belakang sebuah paragraf. Oke, shading dia ada di sini. Kita klik tanda panah ke bawah. Misalkan kita mau kasih warna apa ya? Warnain deh. Nah, ini. Terus jika kalian nggak mau pakai shading gitu kan, kalian klik lagi tanda panah ke bawah, terus dibuat no color. Oke, seperti itu. Terus yang ini juga, misalkan kalian tidak mau pakai teks highlight color, kalian klik tanda panah ke bawah, dibuat no color. Oke, sudah. Nah, perlu kalian ketahui, untuk mengatur indentasi pada paragraf dapat dilakukan dengan menggeser indent pada ruler di atas. Nah, ini kalian bisa klik yang ini. Diklik, tahan, tarik ke kanan. Nah, dia akan menggeser. Terus kalau kalian klik lagi, tahan, dia akan menggeser. Yang kecil ini namanya first line indent. Terus yang di tengah sini dia ada hanging indent. Terus yang di bawah ada left indent. Nah, yang paling ujung di sebelah kiri dia ada right indent. Bukan kiri, kanan. Ada di sini. Oke. Cara lain untuk mengatur indentasi adalah dengan mengklik perintah untuk memunculkan kotak dialog paragraf pada tab home dan grup paragraf. Nah, yang tadi dijelaskan, kalian bisa ke sini di line and page atau yang ini. Indent dan spasi. Ini kalian kotak isiannya. Before text-nya itu untuk menentukan jarak indentasi dari margin kiri. Ini marginnya, kalian mau berapa spasi kalau kalian mau menggunakan. Terus kotak isian after text untuk menentukan jarak indentasi dari margin kanan. Ini yang after text-nya. Oke, itu tadi bagian paragraf. Nah, sekarang ke kelompok atau group styles. Kelompok grup atau styles dia ada di sini. Nah, ini dia. Digunakan untuk mengubah suatu bentuk teks meliputi warna, ukuran, dan gaya. Kita klik tanda panah ke bawah, dia ada banyak pilihannya. Ini bisa kalian gunakan. Tapi kita tidak akan membahas ini ya. Hanya Ibu jelaskan sedikit saja. Change styles. Terus selanjutnya ada kelompok group editing. Nah, ini editing.
Dia ada find, ada replace, terus ada select. Find itu digunakan untuk mencari sebuah kata yang terdapat di dalam sebuah dokumen. Apabila kotak dialog sudah muncul, berarti seluruh teks telah dideteksi keberadaannya. Oke, kita coba klik yang ini. Nah, kita ke find. Nah, ini dia. Misalkan kalian, ini sih harusnya di sebuah paragraf, jadi bisa ditentukan ya. Bisa. Oke, terus selanjutnya dia untuk yang replace digunakan. Nah, ini replace digunakan untuk mencari teks dengan aturan setiap teks yang berhasil terlacak akan diblok. Nah, misalkan seperti ini, kita klik, dia di sini tunggu sebentar. Misalkan angka di sini angka, oke. Kita blok yang angka, kita klik kanan, copy, terus ke replace sini. Nah, di sini kita mau ganti bangka. Oke, jika sudah, terus find next. Oke, nah kan yang tadinya huruf angka dia menjadi bangka, terus replace, terus di yes, close. Oke, kita jadi bangka, yang tadinya angka menjadi bangka. Oke, selanjutnya ada select. Select itu digunakan untuk menyeleksi teks pada sebuah dokumen. Nah, ini biasanya kita gunakan di sebuah paragraf ya. Nah, baiklah, itu tadi beberapa penjelasan yang tentang mengidentifikasi icon-icon untuk membuat teks. Agak rumit, makanya nanti setelah ditonton kembali supaya kalian benar-benar paham di videonya ini atau materi pembelajaran ini. Baik, selamat belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk belajar ya. Oke, see you and goodbye.